Dan hari ini kita akan ngobrol sedikit mengenai sebuah pertanyaan yang disampaikan ke tempat saya mengenai fitness dan BJJ tentunya. Banyak bertanya-tanya dan masih bingung apakah orang yang berlatih BJJ, berlatih Brazilian Jiu-Jitsu atau berlatih bela diri yang lainnya pada umumnya perlu untuk melakukan latihan fitness atau strength and conditioning. Jadi kalau kita ngomong di Indonesia, yang namanya fitness dan olahraga bela diri itu masih seperti dua kutub yang tidak bisa disatukan. Kalau di satu sisi orang bela diri banyak yang mengatakan bahwa kalau kamu latihan fitness, kamu latihan angkat beban, kamu latihan strength, itu nanti kamu jadi lambat, gerakanmu jadi pelan, kamu susah untuk melakukan speed, kamu susah untuk melakukan kelenturan, kelincahan, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya setelah saya sekian waktu saya berlatih dan saya melakukan keduanya, saya melakukan latihan di Brazilian Jiu-Jitsu dan juga bela diri yang lain, saya juga melakukan latihan yang cukup lama di dunia fitness. Dan saya menemukan bahwa tidak ada yang namanya fitness itu membuat orang menjadi lambat, yang namanya fitness itu membuat orang tidak menjadi lentur, dan sebagainya. Karena saya menemukan orang yang badannya sangat berotot dan tetap bisa melakukan split. Wow, ya kan? Dan banyak juga orang yang badannya berotot ternyata dia punya speednya sangat cepat. Anda lihat petinju-petinju, Anda melihat orang-orang yang berlari cepat seperti pelari-pelari sprint, mereka punya badan yang bentuknya seperti orang yang berlatih binaraga, tetapi mereka bisa explode dengan speed yang sangat amat cepat. Berarti tidak ada korelasi antara orang yang badannya besar itu tidak mempunyai speed atau orang yang badannya besar tidak punya kelenturan. Ternyata dua hal itu bisa sangat berkolaborasi menjadi satu. Kalau Anda melihat atlet-atlet olimpiade, cabang olahraga apapun, mereka semua mempunyai body strength, body muscle mass yang besar. Dan badan mereka bukan yang kurus kering, badan mereka berotot-berotot sekali. Atau di dunia sport bela diri, Anda melihat pemain-pemain yang berlatih bertanding di dunia UFC misalkan, atau One Pride atau One FC sekalipun di Asia, mereka semua mempunyai badan yang berotot. Dan tentunya selain badan mereka berotot, mereka juga punya teknik yang bagus, mereka punya speed yang cepat, mereka punya kelenturan yang luar biasa, dan napas mereka pun, stamina mereka pun juga panjang. Nah, ini bertolak belakang dengan mitos-mitos zaman dulu yang banyak diajarkan di dunia bela diri, bahwa latihan strength and conditioning itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang berlatih bela diri karena akan membuat badan menjadi lambat, menjadi kaku, dan banyak hal lain yang kita dengar selama ini. Terus bagaimana sebetulnya antara orang yang mau berlatih bela diri tetapi juga kepingin menambah strength, menambah body mass dengan latihan angkat beban? Ini yang harus dipahami dulu sekarang. Jadi kita pastikan dulu fokusnya adalah kita ingin melatih bela diri itu lebih daripada kita mau meluangkan waktu untuk melatih strength and conditioning. Nah, kalau kita ngomongkan seperti itu, contohnya Anda berlatih bela diri, Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu seminggu 3 kali, atau ya anggaplah 3 kali lah dalam seminggu. Jangan sampai Anda latihan fitnessnya malah lebih dari 3 kali dalam seminggu. Itu berarti prioritas Anda sudah terbalik. Oke, Anda harus meluangkan waktu lebih banyak untuk berlatih Brazilian Jiu-Jitsu ketimbang Anda berlatih strength and conditioning. Jadi mungkin Anda berlatih strength and conditioning mungkin 2 kali, atau maksimal ya sama 3 kali. 3 kali Brazilian Jiu-Jitsu dan juga Anda akan 3 kali latihan strength and conditioning. Jangan sampai latihan BJJ-nya Anda seminggu 3 kali, strength and conditioning yang 5 kali. Itu Anda kebalik, itu namanya Anda latihan fitness tetapi Anda diselingi dengan latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, ini dua hal itu akan membawa perubahan yang sangat amat besar saat Anda melakukan keduanya. Yang paling penting buat saya adalah saya memperkuat otot saya supaya sendi-sendi tubuh saya, seperti otot tubuh saya, tidak mudah mengalami cedera. Kita harus pahami bahwa otot yang lebih kuat itu berarti lebih banyak serabut otot yang ada di dalamnya. Ototnya juga lebih kuat, itu otomatis Anda lebih sulit untuk mengalami cedera. Anda paham bahwa Brazilian Jiu-Jitsu banyak kunci-kuncian, banyak kuncian di persendian di otot-otot tubuh Anda. Kalau bagian tubuh Anda itu lemah dan tidak disertai dibungkus dengan otot yang kuat, itu akan mudah terjadi yang namanya cedera. Itu fokus yang saya inginkan saat ini. Oke, selain dan dengan tentunya Anda punya tenaga yang lebih besar, itu tentunya akan lebih banyak membantu saat Anda melakukan teknik-teknik Brazilian Jiu-Jitsu saat Anda berlatih. Jadi itu dua hal yang menurut saya sangat menguntungkan Anda melatih keduanya. Jadi nggak ada ceritanya orang
melatih Brazilian Jiu-Jitsu tidak boleh latihan strength and conditioning. Anda lihat aja semua atlet-atlet yang elit, dalam artian yang memang mereka full bertanding, mereka semua punya otot yang luar biasa. Badan mereka semuanya seperti orang yang latihan binaraga, tapi tujuannya berbeda dengan orang yang latihan binaraga. Karena orang latihan binaraga itu Anda menginginkan volume otot Anda yang membesar. Tetapi bagi Anda yang berlatih untuk Brazilian Jiu-Jitsu atau bela diri, Anda tidak ingin massa otot yang terlalu besar. Yang Anda inginkan adalah strength dari kekuatan otot Anda, kekuatannya yang meningkat. Jadi jenis latihannya tentunya akan sedikit berbeda. Nah, kalau ada yang menanyakan kepada saya secara personal, yang Anda lakukan saat ini apa? Yang saya lakukan saat ini, dengan saya punya jadwal latihan Brazilian Jiu-Jitsu bisa seminggu 4 kali latihan dalam seminggu. Saya tidak punya banyak waktu dan tenaga dan juga kesempatan untuk melatih strength and conditioning. Biasanya saya membagi dalam 1 minggu, kalau saya benar-benar repot, saya paling melakukan sekitar 2 kali latihan strength and conditioning dalam 1 minggu. Jadi sesinya tidak panjang, sesinya singkat-singkat saja. Yang saya lakukan, saya membagi menjadi 2. Jadi gerakan di tubuh di Brazilian Jiu-Jitsu dan gerakan pada umumnya itu ada 2 gerakan yang utama, yaitu gerakan mendorong dan gerakan menarik. Nah, Brazilian Jiu-Jitsu menggunakan keduanya. Anda harus mendorong, Anda juga harus melakukan gerakan-gerakan pulling yang gerakannya menarik. Nah, bagaimana caranya? Ya, Anda melakukan 2. Jadi biasanya saya membagi antara push day dan pull day. Jadi ada hari-hari yang saya melakukan gerakan yang menarik, saya melakukan gerakan yang pulling. Seperti contohnya saya melakukan yang namanya pull up. Oke. Kemudian saya melakukan yang namanya rowing. Saya melakukan bicep curl. Saya melakukan gerakan deadlift. Itu semua adalah gerakan yang pulling. Sifatnya adalah menarik. Jadi otot yang gerakannya semuanya sifatnya menarik. Itu yang saya lakukan dalam 1 hari. Oke, berapa sesi latihannya? Biasanya saya melakukan 3-4 macam latihan, masing-masing 3-4 set. That's it. Oke. Jadi saya nggak mau melakukan yang terlalu banyak latihan yang perintilan yang terlalu kecil-kecil, karena fokus saya melakukan dalam tempo waktu yang singkat. Saya mengangkat beban yang cukup berat dengan repetisi dan gerakan yang benar, tentunya itu akan membantu untuk gerakan-gerakan yang pulling. Di Brazilian Jiu-Jitsu banyak sekali, karena Anda narik collar, Anda narik sleeve, narik kepala, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di hari yang kedua saya melakukan gerakan push. Push seperti apa? Contoh, Anda melakukan push up, Anda melakukan bench press, Anda melakukan shoulder press, Anda melakukan gerakan-gerakan lain yang sifatnya mendorong. Nah, Anda ambil aja beberapa gerakan, 3-4 macam gerakan, masing-masing 3-4 set dengan beban yang cukup. Itu sudah akan membantu meningkatkan strength tubuh Anda dengan cara yang sangat efisien, dan tentunya disertai dengan latihan Brazilian Jiu-Jitsu yang intensif. Ya kan, jangan kebalik, latihan Brazilian Jiu-Jitsunya Anda berpikir bahwa kalau saya punya strength yang besar, nanti teknik saya akan membaik, Brazilian Jiu-Jitsu saya akan membaik dengan strength saya yang besar. No, itu berbeda sekali. Tujuan Brazilian Jiu-Jitsu diadakan adalah supaya Anda bisa melawan orang yang ototnya lebih besar, tenaga lebih besar, dengan teknik yang lebih benar. Itu konsep yang paling penting di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau Anda tanya, apakah latihan strength and conditioning bisa membantu Anda untuk melatih Brazilian Jiu-Jitsu dengan lebih baik? Jawaban saya 100% yes, karena saya sendiri melakukannya, dan saya dan banyak teman-teman sudah merasakan manfaat dari latihan strength and conditioning. Tetapi ingat patokannya, Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu disertai dengan latihan strength and conditioning, bukan sebaliknya. Anda latihan strength and conditioning dengan bonus latihan Brazilian Jiu-Jitsu, karena Anda kepingin BJJ Anda jadi lebih baik. Hope it helps. Itu menjawab pertanyaan. Semoga bahwa bisa nggak latihan bela diri dan Brazilian Jiu-Jitsu disertai dengan latihan strength and conditioning. Jawabannya yes, itu membantu sekali. Oke, keep on training and see you on the mat. Terus.